Di sana ada sebuah anomali magnetik yang sangat kuat, sebagaimana anomali magnetik yang ada di Gunung Padang. Ada semacam prasasti atau tulisan yang dibuat berdasarkan dan dari huruf Lemuria. Pembawa dan penyebar agama Kapitayan menurut keyakinan para penganutnya adalah Dang Hyang Semar, keturunan dari Sang Hyang Ismoyo yang berasal dari nama bangsa Lemuria yang dianggap nabinya orang Jawa dari sejak zaman Jawa kuno hingga kini masih diyakini berdiri dan bersemayam di pusat pemerintahannya di Jawa sekitar Gunung Muria hingga Gunung Lawu di Jawa Tengah. Kisah serupa terjadi di India. Kali ini namanya adalah benua yang hilang di Lemuria. Wilayah ini sering dihubungkan dengan legenda Kumari Kandam. Dikutip dari laman Ancient Origins, orang Tamil penduduk asli India Selatan memiliki kisah dari zaman kuno tentang benua yang hilang dengan nama Kumari Kandam. Kadang-kadang juga disebut sebagai Kumari Nadu. Benua ini hilang pada abad ke-15. Augustus Le Plongeon adalah seorang arkeolog dan penulis yang meneliti tentang bangsa Lemuria pada abad ke-19. Le Plongeon percaya bahwa bangsa Lemuria adalah peradaban kuno yang maju dan memiliki teknologi yang canggih. Kemudian muncul teori dari James Churchward. Ia adalah seorang arkeolog dan penulis yang meneliti tentang bangsa Lemuria pada abad ke-20. Churchward percaya bahwa bangsa Lemuria adalah peradaban kuno yang berasal dari Atlantis. Semua dituangkan dalam buku yang berjudul The Lost Continent of Lemuria. Buku ini merupakan salah satu buku paling berpengaruh tentang bangsa Lemuria. Di buku ini dijelaskan tentang sejarah budaya dan teknologi bangsa Lemuria yang sangat berkaitan dengan sekte-sekte Zoroaster sebagai ajaran kuno di Timur Tengah hingga Eropa. Para ahli meyakini berdasarkan penelitian geologi ada daratan yang bernama Argoland, sebutan atau benua besar yang terpisah dari Australia Barat dan menghilang, yang merupakan satu misteri terbesar di dunia geologi yang akhirnya sedikit terpecahkan, di mana Argoland benua yang hilang yang menjadi kunci untuk menjelaskan asal-usul keanekaragaman fauna di Indonesia. Yang artinya Indonesia dulu bukan merupakan negara kepulauan tapi sebuah daratan benua besar yang terpecah karena pergeseran lempeng bumi dan adanya banjir besar karena mencairnya kutub utara. Dan ini adalah siklus ribuan tahun yang diyakini akan kembali terjadi karena merupakan hukum alam. Namun ternyata penelitian ini tidak bisa dikaitkan dengan Lemuria karena benua ini terpecah sekitar 155 juta tahun yang lalu. Lalu apa sebenarnya Lemuria? Presiden Komite Perdamaian Dunia, Juyoto Suntani menyatakan, induk peradaban dunia berasal dari bangsa Lemuria yang diyakini hidup di kawasan Gunung Muria, masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Menurut Juyoto, 60.000 tahun sebelum Masehi, bumi masih berupa satu daratan. Saat itu ada satu bangsa dengan peradaban besar, yakni Lemuria, yang diyakini hidup di kawasan Gunung Muria. Namun setelah itu muncul zaman es, sekitar 40.000 sebelum Masehi, saat zaman es Pleistosen berakhir. Gletser di kutub mencair dan lelehan air pun menyebar ke daratan yang lebih rendah. Setelah itu kawasan yang semula satu daratan terpecah, ada yang berubah menjadi pulau-pulau, laut, dan gunung. Bangsa Lemuria pun terpencar-pencar. Namun dari proses ini muncul berbagai suku bangsa di dunia berikut peradabannya seperti peradaban Atlantis, Dravida, Maya, Aztec, Inka, Babylon, India, Cina, Mesir, Yunani, Romawi, Persia, Normandia, Viking, dan lain sebagainya. Meski terpencar-pencar, namun keturunan bangsa Lemuria itu meninggalkan jejak di tempat terkait adanya perbedaan struktur wajah, fisik, warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Menurut Juyoto, hal ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca, makanan, dan faktor-faktor alam lainnya. Berdasar keyakinan, induk peradaban manusia berasal dari bangsa Lemuria. Sementara menurut versi lain, nama Gunung Muria diberikan berdasarkan nama salah satu wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa, yaitu Sunan Muria, atau yang bernama asli Raden Umar Said yang merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh.
Dalam kisah lain diceritakan juga agama Jawa kuno Kapitayan yang merupakan ajaran leluhur yang turun-temurun tanpa dibukukan dalam sebuah kitab. Pembawa dan penyebar agama Kapitayan menurut keyakinan para penganutnya adalah Dang Hyang Semar, keturunan dari Sang Hyang Ismoyo yang berasal dari nama bangsa Lemuria yang dianggap nabinya orang Jawa dari sejak zaman Jawa kuno hingga kini masih diyakini berdiri dan bersemayam di pusat pemerintahannya di Jawa sekitar Gunung Muria hingga Gunung Lawu di Jawa Tengah. Dalam novel trilogi dari Kang Diki Zainal Arifin mengenal Arkitirema yang berasal dari Lemuria. Kang Diki Zainal Arifin adalah guru utama sekaligus pendiri lembaga seni bela diri Hikmatul Iman Indonesia yang sudah memimpin selama 27 tahun. Sejak bulan April 2016 lalu. Lembaga seni bela diri ini sudah bertransformasi dalam wadah yang lebih global bernama Lantera The Lemurian Meditation. Yang paling menarik dari novel ini adalah glosariumnya yang seakan-akan memberi puzzle kepingan-kepingan dongeng yang berlatar belakang sejarah panjang peradaban dunia. Misalnya di satu tempat yang bernama Munjul ini. Di sana ada sebuah anomali magnetik yang sangat kuat. Sebagaimana anomali magnetik yang ada di Gunung Padang. Ada semacam prasasti atau tulisan yang dibuat berdasarkan dan dari huruf Lemurian. Sebuah huruf yang sangat kuno dan jauh lebih kuno daripada huruf-huruf yang ada pada zaman orang-orang sekarang ketahui. Huruf yang paling kuno adalah huruf Palawa atau Sansakerta. Tapi sebetulnya ada huruf yang jauh lebih kuno, namanya huruf Lemurian. Nama Arkitirema sebelum novel ini terbit tentu saja masih asing dan tidak dikenal masyarakat. Namun bagi masyarakat Indonesia tentu sangat familiar dengan tokoh Arkitirem yang dikenal dalam cerita rakyat atau legenda dengan banyak nama. Masyarakat Jawa Barat menyebutnya dengan nama Arkitirem atau Eyang Wali Jangkung yang merupakan pendiri kerajaan dari Salaka Negara. Samar-samar Kang Diki Zainal Arifin rupanya menyisipkan pesan bahwa nenek moyang orang Sunda adalah bangsa Lemurian. Sebuah bangsa yang oleh Nabi Adam diharapkan menjadi role model bagi bangsa-bangsa lain di alam semesta. Dalam novel ini, bangsa Lemurian ini menggunakan bahasa yang disebut sebagai bahasa Sunda. Beberapa kata Lemurian diadopsi menjadi bahasa Sunda Kiwari atau masa kini. Seperti kata nuhun untuk menyatakan terima kasih. Dari batuan ini kita terjemahkan huruf-huruf yang ada di sana yang diakurkan dengan huruf Lemurian yang sudah pernah saya perkenalkan sebelumnya dan sudah pernah saya buat novelnya juga yang berjudul Arkitirema. Sama persis seperti huruf-huruf yang saya perkenalkan sebelumnya. Seperti A, N, J, dan ada kaligrafi dari huruf Lemurian pun itu semua persis sama seperti yang saya perkenalkan sebelumnya kepada Anda. Lalu beberapa cerita rakyat Sunda seperti Nini Anteh yang pergi ke bulan diyakini sebagai warisan cerita yang berdasar pada teknologi yang dikembangkan menjadi bangsa Nirantea sebagai pengembang satelit bumi atau bulan. Jika bangsa Lemuria digambarkan begitu hebat dalam hal teknologi dan peradaban, mengapa akhirnya harus runtuh di tangan bangsa Atlantis yang tidak lebih canggih teknologinya? Lemuria dihipotesiskan pada tahun 1850-an oleh Philip Lutley Sclater, ahli burung yang mengumpulkan ribuan spesimen untuk British Museum. Di usia 20-an, Sclater mulai mempelajari fauna Madagaskar dan menemukan fosil hewan yang mirip dengan yang ada di daratan Afrika dan juga di India. Teori geologi yang sekarang diterima secara umum tentang pergeseran benua dan tektonik lempeng baru ada sekitar 1 abad kemudian. Jadi Sclater memiliki kesimpulan sendiri tentang bagaimana hewan bisa hidup di Madagaskar dan India yang wilayahnya terpisah. Ia berteori bahwa dulu ada jembatan darat. Penjelasan umum yang diterima pada saat itu, alih-alih pergeseran benua yang diyakini pada masa kini. Ada pula benua yang tenggelam di Samudra Hindia. Jadi Sclater yakin bahwa dulu ada benua yang menjembatani Afrika Timur dan India. Madagaskar adalah pusat penelitian Philip Sclater pada saat ia berhipotesis tentang Lemuria. Jadi tentu saja lemur menjadi inspirasinya. Sclater berteori bahwa Madagaskar menjadi titik asal primata bermata besar ini. Dan mereka telah melakukan perjalanan di sepanjang jembatan darat yang membentang dari India Selatan ke Afrika Selatan, lalu ke Australia Barat dalam segitiga besar.
Kata lemur berasal dari kata Latin lemures yang berarti roh orang mati. Hewan ini diberi nama oleh ahli biologi Carl Linnaeus karena penampilannya yang menyeramkan dan gerakannya yang nokturnal. Lemuria juga merupakan nama festival Romawi kuno tentang kematian jahat. Pada tahun 1880-an, Lemuria beralih dari hipotesis ilmiah menjadi fakta pseudoscience ketika Helena Blavatsky, salah satu pendiri Theosophical Society, memasukkan gagasan Lemuria ke dalam sejarah kosmologis ras manusia. Menurut Blavatsky, umat manusia telah berevolusi dan masih berkembang melalui serangkaian 7 tahap. Blavatsky mengklaim bahwa ras manusia saat ini adalah ras kelima, sedangkan orang Lemurian telah menjadi tahap ketiga dalam perkembangan umat manusia. Banyak orang tentu sudah mengetahui kisah pulau legendaris bernama Atlantis yang diceritakan oleh Plato. Pada bukunya yang berjudul Timaeus dan Critias, Atlantis diceritakan sebagai pulau yang kaya raya, tetapi tenggelam begitu saja dalam waktu sehari semalam. Jauh ke arah timur, kisah serupa terjadi di India. Kali ini namanya adalah benua yang hilang di Lemuria. Wilayah ini sering dihubungkan dengan legenda Kumarikandam. Dikutip dari laman Ancient Origins, orang Tamil penduduk asli India Selatan memiliki kisah dari zaman kuno tentang benua yang hilang dengan nama Kumarikandam. Kadang-kadang juga disebut sebagai Kumarinadu. Benua ini hilang pada abad ke-15. Kisah-kisah tersebut menceritakan tentang dinasti Tamil yang dikenal sebagai Raja Pandian yang memerintah Kumarikandam sebelum ditelan oleh laut. Kumarikandam dapat diterjemahkan sebagai gadis tanah. Beberapa orang berspekulasi bahwa Kumarikandam dulunya adalah masyarakat matriarki di mana para wanita memilih suami mereka dan memiliki semua harta benda. Ketika Kumarikandam tenggelam, penduduknya menyebar ke seluruh dunia dan mendirikan berbagai peradaban. Sehingga klaim bahwa benua legenda Raja Pandian yang kehilangan sebagian tanah mereka ke laut, sebagaimana dijelaskan dalam sastra Tamil dan Sanskerta, dihubungkan dengan benua yang hilang oleh beberapa pejuang kebangkitan Tamil pada abad ke-19. Istilah Kumarikandam pertama kali disebutkan pada abad ke-15 dalam epik keagamaan Tamil Kanda Puranam. Orang-orang sangat percaya pada cerita rakyat yang percaya bahwa itu adalah fakta yang merupakan kejadian historis. Oleh karena itu, Kumarikandam mulai digunakan sebagai pengganti Lemuria. Mitos lain yang dikaitkan dengan Kumarikandam adalah terkait dengan jembatan Adam atau sering disebut sebagai jembatan Rama atau Rama Setu, yang merupakan rangkaian beting batu kapur yang terdiri dari kerikil kecil, lumpur, dan pasir yang membentang hingga sekitar 18 mil di Selat Palk dari dataran India hingga Sri Lanka. Meskipun dulunya dikatakan terbentuk secara alami, citra yang diambil oleh satelit NASA pada masa kini menggambarkan sebagai jembatan yang panjang yang putus di bawah permukaan laut. Saat konsep Lemuria diperkenalkan di kolonial India pada akhir abad ke-19, konsep tersebut hadir pada saat kebangkitan budaya Tamil yang menyebabkan masuknya cerita rakyat Tamil ke dalam pemahaman sejarah yang diterima. Narasi tersebut sampai ke India kolonial, menampilkan bangsa Tamil sebagai peradaban tertua di dunia dan bahasanya dianggap sebagai yang pertama di dunia. Menurut para peneliti di Institut Oceanography Nasional India, permukaan laut lebih rendah 100 meter sekitar 14.500 tahun yang lalu, dan 60 meter sekitar 10.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu sangat mungkin bahwa pernah ada jembatan darat yang menghubungkan Pulau Sri Lanka dengan daratan India. Pemanasan global meningkat antara 12.000 sampai 10.000 tahun, sehingga naiknya permukaan laut mengakibatkan banjir berkala. Banjir inilah yang menenggelamkan daratan prasejarah tersebut.